Selamat datang di channel Syam Novels. Salam sejahtera dan salam bahagia. Novel ini ditulis oleh Daron J. dan dipublikasikan atau dipopulerkan di Hit Novels 2020. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 43. Aku bersedia menerima putrimu sebagai budak keluargaku. Tuan muda ketiga, silakan masuk, cepat masuk. Jovinali mengubah kesombongan dan penghinaan sebelumnya terhadap David Chu. Dia sangat antusias sehingga dia bahkan membungkuk sedikit untuk menyambut anak orang kaya yang berpakaian bagus itu ke dalam rumah. Keluarga kami telah menunggu lama, menunggu tuan muda ketiga datang. Tuan muda ketiga keluarga Li, dengan setelan jas dan sepatu kulit, berjalan di pintu dengan bangga, menghadap David Chu dan yang lainnya. Tetapi dengan ringan di lubang hidungnya tanpa mengangkat kelopak matanya. Kakak tertua, aku sibuk dengan tugas resmi dan tidak bisa lepas tangan. Jadi dia secara khusus memintaku datang memberikan mas kawin untuk membicarakan pernikahan dengan keluarga kalian. Dia dengan santai melemparkan tas besar dan kecil di tangannya ke lantai, seperti amal dari atas. Ini adalah hadiah pertemuan dari kakakku. Wajah Andre Yun dan Karin Yun masam. Ini bukanlah mengantar hadiah, melainkan untuk mengatasi pengemis dengan mengabaikan martabat mereka. Namun, Jovinali mengucapkan terima kasih lagi, dan buru-buru menyimpan hadiah mahal itu. Melihat perhiasan, emas, perak, permata, serta tas dan pakaian bermerek, matanya hampir tak berkedip dan dia tidak bisa menahan senyum lebar. Melihat sifat tamak Jovinali, Joshi tersenyum menghina. Dusun ya dusun, hanya dengan lempar sesuatu saja sudah bisa diatasi. Arogansi di wajahnya bahkan lebih kuat, dan kemudian dia mengeluarkan dokumen dan mengumumkan dengan nada tinggi. Perkenalkan diriku, namaku Josh Lee, keponakan keluarga Lee, dan pengawas tingkat ketiga perusahaan besar Lee saat ini. Mengenai pertunangan Karin Yun dan kakakku King Lee, aku sekarang bertanggung jawab penuh untuk itu. Bisa menikah masuk keluarga Lee kami. Menikah dengan putra tertua dari keluarga Lee. Ini adalah berkah yang diimpikan banyak wanita dan rejeki yang dipupuk dalam 8 kali kelahiran. Kesempatannya langka, aku harap kalian menghargai kesempatan ini. David Chu hanya menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan menyaksikan adegan itu dengan acuh tak acuh. Setelah mendapatkan pelajaran di kedai teh Yaksuan, David Chu percaya bahwa selama King Lee tidak ingin mati, bahkan jika dia dipinjamkan 800 keberanian pun dia tidak akan berani mengincar Karin Yun, apalagi mengirim seseorang ke keluarga Yun untuk mengantarkan mas kawin pernikahan. Apalagi Josh Lee, pengawas tingkat 3, kedengarannya bagus menjadi pengurus, nyatanya tidak lebih dari kaki tangan bagi keturunan langsung keluarga Lee. David Chu menebak bahwa tuan muda ketiga keluarga Lee ini sebenarnya adalah keponakan garis keturunan samping dari keluarga Lee, yang statusnya berbeda jauh dari King Lee, yang bahkan tidak berhak mengetahui kejadian kedai teh Yaksuan hari itu. Dengan demikian, sepertinya King Lee tidak tahu. Dan Josh Lee ini tidak lebih dari menarik bendera besar untuk dijadikan kulit harimau. Dengan meminjam kekuasaan keluarga Lee, dia ingin membantu King Lee menyelesaikan pernikahan ini dan memenangkan hati tuannya. Segalanya hanyalah sok pintar dirinya sendiri, berpikir untuk menyenangkan tuannya. Dia tidak tahu bahwa tuannya King Lee yang tak terkalahkan telah berlutut di depan David Chu dan menggigil ketakutan hingga tidak berani memiliki sedikit pun pikiran melenceng. Bencana dari alam mungkin saja bisa dilewati, namun dosa yang dilakukan sendiri takkan terampuni pembalasannya. Hargai, kami pasti akan menghargainya. Jovinali mengangguk berulang kali dan tersenyum mencari muka. Tuan muda ketiga, Karin kami dan tuan muda besar Lee adalah pasangan yang dijodohkan langit, pria tampan dan wanita cantik. Pernikahan ini kami 100% setuju. Joshi mengangguk puas dan menunjukkan senyuman. Untung kamu tahu diri. Karin Yun sangat kecewa dengan ibunya. Saat ini, wajahnya yang cantik muram, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak akan menikah. Kamu saja yang nikah jika ingin menikah. Bibi, apa yang terjadi? Senyum di wajah Joshi langsung menggelap, dan alisnya terangkat. Apakah kamu ingin menyesali pernikahan? Ingin memprovokasi martabat keluarga Lee? Tidak. Jovinali ngeri. Dia menatap putrinya dan David Chu dengan kejam, dan bersandar di telinga Joshi. Tuan muda Lee, begini ceritanya. Joshi mengangguk diam-diam, dia melirik David Chu dengan niat tidak baik, dan dia mengerti. Ternyata anak itu menghadang di tengah.
Orang miskin ini bahkan berani rebutan wanita dengan keluarga Li. Kamu adalah pacar Karin Yun. Aku ingin menyarankan kamu untuk cepat putus, jangan membuat dirimu susah. Josh Lee melirik David Chu dengan sangat jijik. Dia penuh dengan kesombongan dan mengancam. Kalau tidak, amarah kakakku tidak sanggup diterima oleh orang sepertimu. Mengerti? Pada saat yang sama, Josh Lee tidak lupa menggunakan kekuatan dan kelembutan secara bersamaan, memberi tamparan, lalu memberikan buah manis. Dia menatap David Chu dan berkata dengan lemah, tentu saja, jika kamu tahu diri dan bersedia untuk putus, secara pribadi aku akan memberimu keberuntungan. Sejak saat itu, kamu akan bekerja untukku dan menjadi bawahan yang bertanggung jawab. Sudut mulut Josh Lee bergerak, dan dia mengakui dirinya telah memberikan kebaikan besar untuk David Chu. Ketika kedudukanku di perusahaan besar Lee semakin tinggi di masa depan, aku tidak akan melupakannya. Aku akan menghadiahimu dengan seteguk sup. David Chu, kenapa tidak cepat-cepat berterima kasih pada Tuan Muda Lee? Jovinali yang berada di samping, dengan penuh antusias berkata dengan suara rendah, kamu adalah seorang pengangguran tanpa pendidikan. Tanpa latar belakang, Tuan Muda Lee memberimu pekerjaan, kenapa kamu tidak mengerti sama sekali? David Chu hampir tertawa, dewa militer berjiwa naga, butuh dia memberikan pekerjaan. Jangankan keponakan keluarga Lee, biarpun itu kepala keluarga Lee, satu perkataannya saja sudah cukup membuatnya bangkrut dalam sekejap, dan musnah. David Chu melirik Josh Lee dengan samar, dan bertanya sambil tersenyum samar. Kamu terus mengatakan bahwa kamu menggantikan King Lee untuk datang mengantarkan mas kawin untuk pertunangan. Lalu aku tanya kamu, apa kamu berani mengatakannya sekali lagi saat King Lee datang dan berada di depanku? Josh Lee bagaikan tertembus hatinya oleh lirikannya. Dia sedikit bingung, tetapi masih berteriak dengan marah. Lancang, apakah kamu mempertanyakan kemampuanku? Otoritasku. Siapa kakak tertua aku? Apakah orang biasa sepertimu bisa bertemunya sesuka hati? David Chu tersenyum tipis, sepertinya tebakannya sudah tidak diragukan. Itu benar, David Chu, kamu terlalu naif. Jovinali juga memelototi David Chu dengan sangat marah. Dia segera membawa Josh Lee ke samping, karena takut bajingan itu akan mengganggu urusan keluarga mereka. Tuan muda ketiga, mari kita bicarakan tentang persyaratan pertunangan. Mata Li Xianglan penuh dengan keserakahan, sudah tidak sabar. Hal ini membuat Karin Yun marah besar karena merasa dirinya hanyalah putri untuk ditukarkan barang. Josh Lee tanpa ragu berkata, syaratnya sangat sederhana. Pertama, Karin Yun menikahi dengan keluarga Lee. Dia harus punya anak dan mewariskan keluarga. Ini tanggung jawabnya. Melahirkan anak perempuan, hadiah 10 miliar. Kalau anak laki-laki, hadiah 20 miliar. Tentu yang terbaik punya anak kembar, itu 40 miliar. Tentu saja, itu tentu saja. Mata Jovinali langsung hijau. Dia mulai menghitung dengan penuh semangat, seolah dia melihat banyak uang kertas berjatuhan di rumah. Andre Yun tampak malu. Apakah orang-orang ini menganggap putrinya sebagai apa? Mesin untuk melahirkan anak. Mata Josh Lee menyapu semua orang dengan sombong, dan tiba-tiba dia berkata, kedua, anak haram yang dilahirkan Karin Yun dengan orang lain sebelumnya harus ditangani. Lebih baik bunuh saja. Pada saat ini, Jovinali benar-benar tercengang. Apa? Karin Yun juga berdiri dengan marah, mencoba melawan bajingan ini. Untuk sesaat David Chu menyipitkan matanya. Dia melihat Josh Lee. Kamu, katakan lagi. Ku bilang, bunuh anak haram itu. Apakah kamu tuli? Josh Lee mengerutkan kening dan menatap David Chu dengan sangat tidak nyaman. Dia mendengus berat. Keluarga Lee adalah keluarga kaya di kota Jiangling, bernilai lebih dari triliun, dengan status bangsawan. Bagaimana bisa membiarkan anak haram yang tidak jelas asal-usulnya memasuki gerbang keluarga Lee dan merusak nama keluarga Lee kami? Josh Lee melihat ekspresi wajah keluarga Yun di matanya. Dia menyukai perasaan mengendalikan nasib orang lain. Dia tersenyum penuh kemenangan, menunjuk ke arah Karin Yun, dan berkata dengan sombong, tentu saja, jika kalian tidak tega membunuhnya, aku bersedia menunjukkan kebaikan kepada anak haram ini. Aku, Josh Lee, bersedia menerima putrimu menjadi budak di rumahku. Kisah si Dewa Perang, Bab 44. Aku bahkan berani membunuhmu. Tuhan memiliki kebajikan memberikan kehidupan, dan aku, Tuan Muda Ketiga Lee juga memiliki belas kasihan.
Joshi meletakkan kedua tangannya di pinggangnya, dengan sikat merendahkan dan menunjuk ke Karin Yun dan berkata, "Jika ingin menikahi keluarga Li, kamu harus memiliki kesadaran sebagai anggota keluarga Li. Anak haram yang kamu lahirkan tidak jelas jati dirinya, dan hina. Dia hidup di dunia ini hanya akan mendiskreditkan keluarga Li. Tapi aku bersedia memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Biarkan dia menjadi budak di keluargaku Joshi, memberi makan kuda, memelihara anjing, dan menuangkan teh dan air. Meskipun akan menjadi budak seumur hidup, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan untuknya." Joshi menyipitkan matanya dan tersenyum, ekspresinya penuh kemenangan, membayangkan keindahan. Putri dari nyonya muda keluarga Li adalah budak di rumahnya sendiri. Kelak saat ibu dan putrinya ingin bertemu, mereka bahkan harus memohon izin pada Joshi. Wah, betapa indahnya ini, betapa menyenangkannya. Tidak tahu malu, bajingan tidak tahu malu. Karin Yun sudah meledak dengan amarah, betapa tidak tahu malu mengatakan ini. Biarkan putri kesayangannya menjadi budak rumah tangganya. Ibu mana yang bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dia sangat marah sehingga dia mengambil poci teh di atas meja teh dan menghantamkannya pada Joshi. Berkat Jovinali buru-buru menghentikannya, dia tidak menyakiti Joshi. "Benar-benar wanita kasar, aku menyelamatkan nyawa putrimu. Kamu tidak berterima kasih, malah membalas kebaikan dengan kejahatan." Joshi mundur 2 langkah dengan cepat, membersihkan teh di tubuhnya, menatap David Chu di samping tanpa rasa malu, dan mendengus dingin. "Katamu, haruskah dia berterima kasih padaku? Bukankah aku penyelamat anak haram itu?" David Chu menyipitkan matanya, membalikkan asbak di tangannya, dan tersenyum tipis tampak seperti angin musim semi. "Faktanya, itu menakutkan. Ya, kamu sangat tahu diri." Joshi sangat puas dengan sikap baik hati David Chu. Dia mengangkat kepalanya dengan arogan, dan berkata dengan masuk akal, "Aku Joshi, tuan muda keluarga Li yang bermartabat, putrimu bisa menjadi budak rumah tangga aku. Itu adalah berkah yang tidak didapatkan dalam 8 kelahiran. Ini adalah berkah 3 kelahiran anak haram itu." Bang! Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, asbak langsung menghantam dagunya, dan dalam sekejap, ribuan bunga persik bermekaran. Joshi menjerit menyedihkan. Tulang dagunya hancur, dan beberapa giginya rontok. "Itu mengerikan. Aku bisa memukulmu." Itu juga merupakan berkah yang tidak dinikmati leluhurmu hingga 18 generasi. Setelah suara David Chu jatuh, kelima jarinya jatuh menekan dengan keras. Seluruh tubuh Joshi ditekan di atas meja, sangat mengenaskan. Dalam sekejap, Karin Yun dan ayahnya tercengang. Jovinali menjerit lebih ketakutan. Dia menutup mulutnya dan berkata, "David Chu, kamu, berhenti. Ini adalah tuan muda keluarga Li. Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaan mereka?" Ketika David Chu mendengar kata-kata itu, alih-alih berhenti, dia menekan kepala Joshi dan mengarahkannya ke meja marmer di depannya, dan membantingnya. "Hanya garis keturunan samping keluarga Li, yang bahkan tidak sebanding dengan semut berani menggonggong di depanku. Suruh aku menjadi pengikutmu. Biarkan wanitaku melahirkan anak untuk keluarga Li kalian. Biarkan putriku menjadi budakmu." Bang bang bang. David Chu penuh amarah, berteriak dengan marah, menekan kepala Joshi dan menabraknya belasan kali, sampai babak belur. Dengan ledakan di akhir, Joshi bahkan menghancurkan meja dan orangnya dengan cara yang sangat aneh. Keluarga Yun sangat ketakutan dan tercengang. David Chu akan membunuhnya. Joshi sudah sekarat, seolah-olah dia telah kehilangan separuh hidupnya. Ini hanya kurang dari 10% kekuatan David Chu. Jika tidak, dia dapat dengan mudah menghancurkan menjadi abu untuk orang semacam ini. Kamu berani memukulku. Kamu akan membayar harganya. Kamu akan sengsara." Joshi dalam kesedihan dan kesakitan, mengertakkan gigi dan mengancam. "Aku masih ingin membunuhmu." David Chu mengangkat Joshi yang sekarat dengan satu tangan. Nadanya tenang dan kalem, tetapi menakutkan dan menyeramkan. Dia berani menyentuh sisiknya dan mengancam putri kesayangannya. Bahkan jika itu adalah Raja Surga, dia tetap akan membunuhnya. Karin Yun benar-benar tercengang melihat David Chu saat ini, dan Jovinali berteriak lagi dan lagi, "David Chu, cepat turunkan dia, dia tuan muda ketiga keluarga Li." David Chu mengabaikannya, mengambil Joshi dan berjalan ke jendela.
Sampai saat ini, Zhou Shi akhirnya panik, dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya benar-benar pembunuh. Lepaskan aku, apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, membunuh akan masuk penjara, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Zhou Shi menangis dan berteriak, tolong, tolong kamu jangan bunuh aku. Aku salah, ampuni nyawa. Andre Yun juga berubah ekspresinya dan berkata cepat, David, jangan impulsif. David Chu tidak ragu-ragu membuka jendela, seperti membuang sampah, dan membuang Zhou Shi. Apa, Bang? Diiringi dengan jeritan keras, suara terendam terdengar. Ekspresi semua orang di keluarga Yun berubah tiba-tiba. Ini adalah lantai 5. Jika jatuh dari sini, luka ringan pun akan lumpuh, luka berat akan langsung mati. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah mati. Jovinali benar-benar tercengang, dan jatuh ke lantai, menangis dan menjerit, sama sekali tidak memiliki sikap anggun orang kaya lagi. Andre Yun yang cukup tenang pikirannya dan segera menelepon 120 untuk perawatan darurat untuk menangani semuanya. Dari awal hingga akhir, David Chu memiliki wajah yang tenang, dan dia tidak memiliki rasa bersalah atau simpati pada sampah Zhou Shi. Kalian berdua pembawa sial, kamu membunuh orang, kamu melibatkanku. Jovinali menghapus air mata, menunjuk ke arah David Chu dan Karin Yun dan mengutuk. Kalian telah menyinggung keluarga Li habis-habisan, bagaimana mereka bisa mengampuniku? Ekspresi Karin Yun berubah dan berkata dengan marah, Bu, David Chu juga memukul orang untuk kita. Kamu tidak mendengar betapa keterlaluan perkataan bajingan Zhou Shi itu, apakah kamu bisa menerimanya? Meskipun dia tidak setuju dengan kekerasan ekstrim David Chu, tidak dapat disangkal bahwa David Chu memukuli Zhou Shi dengan keras untuk melampiaskan amarahnya terhadap dirinya dan putrinya. Dia benar-benar merasa aman di hatinya. Lalu kenapa keluarga Li kuat dan berkuasa? Apa yang dimiliki David Chu? Mereka bisa menjentikkan jari untuk mematikan orang. Dia melempar Zhou Shi ke bawah. Apakah memikirkan konsekuensinya? Memikirkan keluarga kita? Jovinali meraung marah. Pergi. Kalian pergi. Pergi ya pergi. Mulai sekarang hubungan kita ibu dan anak putus. Karin Yun menyeka air matanya dengan sedih, dan membanting pintu dengan marah. Andre Yun berteriak 2 kali, berusaha menahan putrinya kembali. Tetapi apa daya tidak bisa gerak, dia hanya bisa meninju dengan marah. David Chu berdiri, memandang Andre Yun dan istrinya, dan berkata dengan lantang, Paman dan Bibi. Aku pernah berkata bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkan Karin dan putrinya menderita sedikit pun, dan aku juga akan melindungi mereka dengan baik. Jangan khawatir tentang masalah hari ini, aku akan mengurusnya, dan tidak akan melibatkan kalian. Andre Yun memiliki ekspresi yang rumit, tetapi Jovinali mencibir, bagaimana kamu menghadapinya? Jika tidak dapat melindungi diri sendiri, bagaimana melindungi putriku? Apa-apaan? Kamu juga keluar, keluarga kami tidak menerimamu. David Chu bangkit, tidak menjelaskan apa-apa, berbalik dan pergi. Di lantai bawah, mobil 120 ambulans bergegas datang. Zhou Shi yang sekarat diletakkan di tandu dan dibawa pergi untuk diselamatkan. Belum mati, termasuk bernyawa besar. Tapi apakah menurutmu ini sudah berakhir? Aku akan membuatmu lebih buruk daripada hidup. David Chu melihat ambulans yang pergi dengan bunyi sirine. Dia tetap diam, menelepon nomor telepon King Li dan terhubung dengan cepat. Tuan Chu, aku sedang rapat. Silakan beri tahu jika Anda ada perlu. Suara King Li di sana penuh hormat, dan dia tidak akan pernah berani menyinggung perasaan David Chu, seorang pria besar. David Chu tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, ada orang yang mengaku sebagai tuan muda ketiga keluarga Li yang merupakan pengawas tingkat ketiga dari perusahaan besar Li yang bernama Zhou Shi. Apakah itu terkait dengan keluarga Li? Ya, dia hanya keturunan tidak langsung keluarga Li. Banyak orang di keluarga Li seperti ini. King Li di sana berpikir sejenak, baru kemudian dia ingat, dia bertanya sedikit khawatir, Tuan Chu, orang ini, jangan-jangan menyinggung Anda. Menyinggung. Tidak berani bilang seperti itu. David Chu berkata dengan lemah. Tuan muda ketiga kalian itu, baru saja mengirimkan mas kawin ke rumah wanitaku atas nama kamu, menyombongkan diri akan menerima aku sebagai bawahannya, dan mengatakan bahwa dia ingin menerima putriku sebagai budak di rumahnya. Hanya itu, Bu,
King Li di sana sangat ketakutan sehingga dia jatuh dari kursi putar kulit dan hampir langsung berlutut. Hatinya hampir ketakutan, dan suaranya menangis, "Tuan Chu, aku mohon maaf kepada Anda, dengan sangat tulus. Jangan khawatir, aku akan segera menanganinya. Aku akan segera menangani anjing ini, mohon." David Chu terlalu malas untuk berbicara omong kosong, menutup telepon, dan berjalan keluar. Dia percaya bahwa King Li akan memberinya penjelasan yang memuaskan, menyelesaikan masalah dengan baik. Kecuali, dia ingin keluarga Li dimusnahkan. Kisah si Dewa Perang, bab 45 ini adalah Hot West Wind. Bodhisattva memberkati, Bodhisattva memberkati. Setelah Zhou Xi dibawa pergi dengan ambulans, Zhou Finali berlutut di depan patung Buddha di rumah, melipat tangan, dan bersujud ketakutan. "Jangan sampai ada yang terbunuh. Kami tidak tahan menerima pukulan sebesar itu." Jangan melihat kelakuan Zhou Finali yang lancang dan licik, tapi pada analisa terakhir, dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Bagaimana dia bisa tahan menghadapi ketakutan seperti ini? Zhou Xi dilempar ke bawah oleh David Chu di rumah mereka. Jika benar-benar meninggal, mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Tidak perlu menghitung pembalasan dendam keluarga Li. Mereka bahkan akan dituduh mendukung kejahatan. Andre Yun diomeli hingga pusing. Dia mengerutkan kening dan menghela nafas. "Bisakah kamu diam? Jika berdoa kepada Buddha berguna, untuk apa lapor polisi? Aku sudah menelepon adik ketiga. Dia menggunakan koneksinya untuk mengirim Zhou Xi ke rumah sakit militer untuk diselamatkan. Orang itu tidak akan mati untuk saat ini. Toh, Andre Yun adalah eksekutif senior di grup. Meski kakinya cacat, ia tidak semrawut saat menghadapi bahaya dan bisa menunjukkan ketangkasan sebagai kepala keluarga di saat-saat genting. Adik ketiga sudah kembali dari kota Beijing. Itu bagus, itu bagus." Mata Zhou Finali tiba-tiba berbinar, dan dia merasa lega, seolah dia telah meninggal. Adik ketiga keluarga Yun, An Diosyun, adalah seorang perwira letnan kolonel asli. Seorang perwira yang datang dari kota Beijing. Baik kekuatan dan identitasnya hebat, dan jika dia maju, kelompok rumah sakit pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, An Diosyun memiliki kepribadian yang lugas dan rasa loyalitas yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah membantu keluarga mereka. Dengan adik ketiga, dapat menghalangi balas dendam keluarga Li. Itu semua gara-gara David Chu si pembawa sial, bajingan ini, berani untuk membunuh, bahkan membunuh di rumah kita. Ketika Zhou Finali menyebut David Chu, dia merasa marah. Dia mengertakkan gigi. Dia ingin mati sendiri sana. "Jangan tarik kita, apa-apaan. Saat ini, kita dan keluarga Li dianggap sudah tersimpul mati. Setidaknya pernikahan putri kita hanya menjadi angan-angan." Impian Zhou Finali tentang kekayaan hancur begitu saja. Dia sangat marah, dan dia ingin memotong si pembawa sial David Chu menjadi 8 bagian. Andre Yun menggelengkan kepalanya. "Batal ya, batal saja. Kamu sudah lihat jelas perkataan dan ekspresi Zhou Xi itu. Putri kita jika menikahi masuk keluarga Li, akan teraniaya parah." Dia sangat kesal di hatinya. Pernikahan saja belum ditetapkan, dan dia berteriak-teriak meminta putrinya melahirkan keturunan untuk mereka. Dia juga mengancam membiarkan cucunya Bella menjadi budak rumah tangganya. Apa-apaan. Di sisi lain, David Chu, meskipun dia sedikit impulsif karena masih muda, dia berani menyinggung keluarga Li demi Karin Yun, dan bahkan tidak ragu untuk membunuh. Dari sisi lain, Andre Yun masih mengapresiasi keberanian David Chu untuk membela wanitanya. Sayangnya latar belakang keluarganya terlalu biasa. Zhou Finali juga berdiri dan bergumam dengan jijik. Bahkan dibandingkan dianiaya, itu lebih baik daripada menderita hidup miskin. Apa yang dapat dia lakukan dengan si miskin David Chu? Cepat atau lambat, dia akan menangis. Andre Yun tersenyum pahit, melepas kacamatanya dan mengusap matanya yang berair, sedikit lelah dan pusing. Ia mengeluarkan sebuah cangkir dan ingin menuangkan segelas wine untuk menghilangkan rasa lelahnya. Baginya, seorang pemabuk yang sudah tua, ini adalah kebiasaan yang telah ia tanam selama ini. Dengan hati penuh beban, Andre Yun juga tidak memperhatikan. Dia baru saja membuka tutup Hot West Wind yang diberikan David Chu padanya. Setelah menyesap, wajahnya berubah dan dia batuk dengan keras. Anggur ini sangat kuat dan sangat mematikan.
Andre Yun sedikit terkejut, bahkan jika itu adalah pisau yang ditempa selama 10 tahun pun tidak memiliki hawa pembunuhan sekuat itu. Namun, setelah cita rasanya yang menyengat, ada rasa manis yang melimpah, yang membuatnya tertarik, dan menuangkan secangkir lagi. Dia pernah mencicipi salah satu anggur terkenal di dunia. Ini pertama kali dia melihat anggur yang mendominasi dan sekuat ini. Uhuk, 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 bau apa ini? Aromanya menyengat sekali, dan merangsang hingga air mata mengalir. Jovinali yang sedang membereskan pekerjaan rumah terus batuk, dan menemukan bahwa penyebabnya adalah 2 botol anggur yang diberikan oleh David Chu di atas meja. Sesaat dia langsung emosi tinggi. Keparat ini tidak cukup menyebabkan kita menyinggung keluarga Li, masih mengirim anggur yang bermutu rendah ini, apakah ingin meracuni kita? Emosi Jovinali tidak terlampiaskan, saat ini ia sangat marah hingga ia melemparkan 2 botol arak yang diberikan David Chu, termasuk buah di atas meja, ke tempat sampah di luar pintu. Bah, hadiahnya sama menjijikkan seperti orangnya. Kamu, hei, Andre Yun hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, ada suara gemuruh mobil di lantai bawah, dan kemudian Land Rover militer berhenti di bawah. Seorang pria parubaya berseragam kamuflase dan sepatu bot militer melangkah keluar. Ia adalah sosok yang kekar, dan otot tubuh bagian atasnya hampir menembus pakaiannya. Ia berjalan dengan bersemangat, meskipun ia tidak mengenakan seragam militer, namun karisma militer yang berwibawa dan cekatan terlihat di wajahnya. Terdengar suara tawa lantangnya dari jauh yang seperti guntur. Kakak kedua, kakak ipar kedua, aku mendengar pertengkaran kalian di bawah. Sudah menajdi suami dan istri setua ini saja masih penuh kasih sayang. Orang di sini adalah adik ketiga dari keluarga Yun, Andios Yun. Oh, adik ketiga datang. Jovinali bagaikan memiliki dukungan kuat saat itu, dan buru-buru menyapanya dan bertanya, adik ketiga, bagaimana Jofli itu, apakah baik-baik saja? Meski Andre Yun masih bisa duduk diam, dia juga memasang ekspresi cemas. Tidak akan mati. Anak itu bernyawa besar, bisa diselamatkan tepat waktu. Kata Andios Yun sambil menyeringai, dan tanpa sungkan duduk dengan santai dan menggigit apel. Hanya saja kedua kaki lumpuh. Harus menggunakan kursi roda selama sisa hidupnya. Kecemasan Jovinali akhirnya hilang. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Jofli pincang, alisnya menegang lagi. Dendam ini, bagaimana keluarga Li bisa dengan mudah melupakannya? Cepat atau lambat, pasti akan membalas dendam pada keluarga mereka. Dia benci David Chu sampai mati sekarang, menyebabkan masalah pada dirinya tanpa alasan. Kakak kedua, menantumu ini cukup ganas, berani mengambil keputusan dengan cepat. Jika dilempar ke tim aku selama 2 atau 3 tahun, pasti dia akan menjadi benih yang baik. Wajah hitam legam Andios Yun penuh kekaguman. Sebagai pria berdarah besi, dia memang tidak senang dengan Jofli anak orang kaya. Dia tidak akan merasa sayang jika semua sampah semacam ini meninggal, dan jika bukan karena Andre Yun yang memintanya, dia tidak akan repot-repot menggunakan koneksinya untuk menyelamatkan bajingan ini. Sebaliknya, David Chu yang marah besar demi membela wanita cantik sangat disukai olehnya. Adik ketiga, kamu sengaja datang menertawakanku ya? Aku hampir dibunuh oleh si pembawa masalah itu. Kamu masih menyindir di sini. Hidung Jovinali mendengus karena marah, dan dia berkata terengah-engah. Andios Yun tertawa dan berkata lugas, kakak ipar kedua, aku tidak menggoda kamu. Serius, jika kamu tidak menyukai menantu ini, biarkan padaku. Ngomong-ngomong, Indiani akan segera dipindahkan ke kota Jiangling. Aku harus membantunya memilih calon suami berbakat sedini mungkin. Jovinali hanya mendengus dan menghindar karena menganggap orang ini sengaja ingin membuatnya marah. Andre Yun juga berkata dalam suasana hati yang buruk, sudahlah, berhenti bercanda di sini. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tahu di dalam hatinya, betapa wibawanya adik ketiganya ini. Di ketentaraan, dia berulang kali membuat pencapaian luar biasa, dan dia sudah menjadi letnan kolonel yang kuat sebelum dia berusia 40 tahun. Di ketentaraan, dia bahkan dijuluki Harimau Jiangbei, dan dia sangat dihargai oleh para pemimpin militer. Dia juga adalah kandidat terkuat sebagai calon jenderal daerah Jiangbei dalam 10 tahun ini. Perwira militer dan jenderal hanya berbeda dalam ucapan, namun dua dunia yang berbeda. Ya, itu setara dengan posisi level pertama kota Jiangling.
Untuk alasan ini, kemampuan penilaian An Hyo-seon cukup tinggi. Berapa banyak talenta muda dan orang-orang luar biasa di tentara. Dia mencemooh dan merendahkan mereka. Tetapi sekarang, dia benar-benar meminta David Chu untuk menjadi menantunya. Betapa mulia ini. Jika berita ini disebarkan, pasti akan mengejutkan anak-anak kaya itu. Mungkinkah David Chu benar-benar bagaikan naga dan burung phoenix di antara manusia, dan dia telah melewatkannya? Hah, kakak kedua, kamu curi-curi minum alkohol sendirian. Kamu tidak setia kawan. Pada saat ini, An Hyo-seon mengendus dan dengan cepat menemukan bahwa Andre Yun meminum setengah gelas anggur putih yang tersisa di atas meja, dan dia mengangkatnya begitu saja. Andre Yun tersenyum tak berdaya, ini anggur yang diberikan David Chu padaku. Tapi hawa pembunuhan terlalu berat pada anggur itu. Ini bukanlah arak. Jelas-jelas ini alkohol berkualitas rendah. Jovinali bahkan lebih sinis lagi. Minumlah. Toh adik ketiga muda dan sehat itu tidak akan meracuni kamu untuk sementara waktu. Oh, itu pemberian, menantuku yang baik. Kalau begitu, aku harus minum. An Hyo-seon berseri-seri dengan gembira dan meminumnya dengan berani. Tapi sedetik berikutnya, gelas anggur di tangannya tiba-tiba jatuh, patah dan pecah. Andre Yun mengerutkan kening dan bertanya, adik ketiga, kenapa kamu? An Hyo-seon berdiri dari kursi dengan suara gemetar, wajahnya heran, dan matanya melotot besar. Ia terkadang sangat gembira, terkadang kaget, dan terkadang tak terbayangkan. Terakhir, ia bahkan berlutut dengan tangan gemetar mengangkat pecahan kaca di lantai yang berlumuran alkohol, seolah benda ini adalah harta langka. Adik ketiga, aduh, ini apakah benar-benar diracuni? Jovinali ketakutan dan segera menekan nomor 120. Hot West Wind, Hot West Wind. Saat ini, An Hyo-seon tiba-tiba berteriak. Dengan keras, dia dengan kuat menggenggam bahu Andre Yun dan tertawa terbahak-bahak. Dia menari seperti anak kecil. Kakak kedua, ini Hot West Wind. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.